sedikit untuk menyinggung masalah hari raya, hal-hal yang berkenaan dengan hari raya, khususnya perbedaan pada hari raya pada bulan ini. Sebenarnya perbedaan itu semenjak dulu sudah sering terjadi, tapi tidak begitu heboh karena memang dulu tidak ada medsos, tidak ada media sosial, tidak tenang-tenang aja. Tapi sekarang kelihatannya sangat heboh karena perang media sosial. Pertama, kenapa hari raya sekarang tidak sama dengan di Mekah? Apakah Arafah kita, hari raya kita harus mengikuti di Mekah? Perlu diketahui bahwa Indonesia dengan Mekah niku tidak satu matlak, tidak satu jadwal di dalam waktu, gak sama di dalam matlaknya atau tempat keluarnya tanggal. Kedua, wilayahnya juga berbeda, pemerintahannya sudah tidak jadi satu. Maka tidak ada istilah harus mengikuti di Mekah. Ketiga, tanggal itu ketika diketahui dari timur, idza ru'ya bisyarqi yalzamu al-gharbiyah wala aksa. Kapan tanggal itu dilihat dari timur, maka barat semuanya harus ikut. Tapi tidak sebaliknya. Kalau dilihat di barat, timur tidak boleh ikut. Adi wala aksa'i wala yalzamu daru'ya bil gharbi la yalzamu al-gharbiyah la yalzamu asyarqiyah illa ini takadal matolek. Jadi kalau diketahui di timur, di barat harus ikut walaupun berbeda matlak. Kenapa? Karena idzil lail yadkhulu qablu. Malam itu datangnya dari timur, tidak dari barat. Jadi bengi niki dari timur terus ke barat. Makanya sekarang malam di sini, di sana masih siang. Nah, kalau Mekah saat ini jam pinten iki jam 8, masuk jam 4. Jam itu berarti jam 3. Makanya kalau di sini tidak kelihatan, di sana sangat mungkin kelihatan masih siang kok. Ada di sini sudah malam, sudah tertutup tanggal, di sana masih tambah besar. Makanya kalau di timur itu ada tanggal, di barat walaupun beda matlak harus ikut karena mesti lebih besar. Tapi tidak sebaliknya. Nah, sebaliknya kalau di barat itu sudah kelihatan, di sini belum bisa terjadi karena malam ini kene kok. Cara gampangan kelihatan di sana ini pada karo di sini itu masih besok betul ini. Masih besok cara waktu ini walaupun harinya sama, tapi namanya saja harinya sama, tapi kan jamnya nggak sama. Nah, ini kita harus paham yang semacam ini. Jangan terus memaksakan Indonesia sama dengan Mekah. Di Mekah itu wukuf Arafahnya, Arafah itu adalah wukufnya haji. Wukuf ketika sana, masuk kita waktu Arafah di sini kok di sana sudah hari raya. Nah, ini orang-orang yang gagal paham. Kemudian di dalam penetapan tanggal, penetapan hari raya, ini ada dua metode yang dianut oleh ahli sunnah wal jamaah
An-Nahdiyah niku berdasarkan ru'yah. Kalau tidak ru'yah bil fa'li tidak boleh, harus ikmal. Karena dasar hadis sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa'in huma fa'muli data salasina. Puasalah karena melihat tanggal, berarti tanggal 1 Ramadan. Berbukalah karena melihat tanggal 1 Syawal. Kalau mendung, sempurnakan 30. Kata-kata semacam ini berarti mengajak bahwa melihat itu melihat bil fa'li dengan nyata. Kalau tidak dengan nyata, kenapa harus fa'in huma? Kalau mendung harus disempurnakan 40 atau fa'in huma fakdurulah. Maka metode yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah niku metode ru'yah bil fa'li, melihat dengan nyata. Nah, kemudian di dalam melihat dengan nyata itu kalau memang yang melihat itu melihat dengan nyata harus sesuai dengan akal. Kita akan bersaksi melihat hilal tidak semata-mata bisa diterima kalau nggak cocok dengan akal. Sebab saksi itu akan bisa diterima kalau memang cara adate, cara akal ini masuk akal. Kalau nggak masuk akal tidak akan diterima. Oleh karenanya di dalam melihat hilal, kalau yang melihat itu 1 atau 2, kemudian menurut hisab, hitungan hisab, tanggal tidak mungkin untuk dilihat, maka dalam hal ini terjadi khilafiyah ulama. Nek cara Imam Romli dimenangno ru'yah. Alasannya Kanjeng Nabi berdasarkan sumurul ru'yati wa abdul ru'yati, dan beliau mengatakan ana nabiyyun ummiyun la aksub. Saya itu nabi sing ummi gak iso ngitung. Gak hitung-hitungan. Makanya kalau di sini berarti menurut Imam Romli dimenangkan ru'yah. Tapi kalau menurut Imam Subuki tidak. Alasannya Imam Subuki, ru'yah niku dzon, kabar 1 atau 2 niku dzon, sebatas dzon. Sedangkan hisab iku qati, sudah menyatakan gak mungkin tanggal bisa dilihat dalam berapa derajat ini. Kok ada orang bersaksi ini gak bisa dimasuk akal, gak bisa diterima. Kalau menurut Ibnu Hajar tengah-tengah, manakala hisabnya itu hisab qot'i, peralatannya itu qot'i seperti empiris seperti sekarang ini. Menurut hisab qot'i, imkanur ru'yah nek dulu niku 2 derajat, kalau sekarang 3 derajat. Kesepakatan Asia. Niku Mubin. Mubin niku Mabin, Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Itu bisa ru'yah itu kalau 3 derajat. Kalau tidak bisa 3 derajat, kalau yang melihat itu banyak bisa diterima. Kalau cuma 1, 2 nggak bisa. Karena tidak masuk akal. Burung bisa didelok, bisa nak ngaku-ngaku itu mungkin yang dilihat lampu atau dilihat satelit itu dan. Kenapa kok berbeda ukuran? Sebab sekarang Indonesia itu polusinya sudah semakin tebal, asap-asap semakin tebal karena banyak beberapa pabrik-pabrik, terus banyak satelit-satelit di atas sehingga menjadikan kesulitan untuk melihat tanggal. Karenanya itu kalau 2 derajat sangat sulit banget. Baru bisa dengan 3 derajat dengan
dengan nogus 60 derajat, 66 derajat. Sedangkan kejadian yang sekarang ini belum ada 2 derajat, tapi wis di atas ufuk. Untuk daerah timur Sabang itu enggak ada 2 derajat. Baru ada niku sing 2 derajat omah niku sing daerah barat Aceh. Dan kenyataan belum ada 2 derajat, itu juga tidak ada yang mengkonfirmasikan ru'yah. Jadi dari beberapa tempat tidak berhasil, maka harus disempurnakan. Gini, diumpama dari golongan Muhammadiyah menggunakan wujud hilal, yaitu menurut mereka saja, silakan. Kalau menurut Muhammadiyah tidak melihat dari ru'yah, tapi yang penting tanggal sudah di atas ufuk, sudah puasa, ya gak apa-apa. Nek mokel ya udah mokel, nek sudah di atas ufuk baik bisa diru'yah atau tidak diru'yah. Alasannya sumul ru'yati wa aqdul ru'yati itu ru'yah bil ilmi. Nah saat ini kalau di situ ru'yah bil ilmi di atas ufuk, kenapa kok harus ada fa in humma fa amilu idata salasina? Kalau mendung, berarti kalau mendung menurut Muhammadiyah ditafsiri kalau di bawah ufuk malih ngoten malian. Harus disempurnakan. Jadi kalau mendung, jadi bagi kita metodenya semacam itu pakai ru'yah. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i yang tertera di dalam kitab-kitab niku masih memperhitungkan matlab. Makanya kalau di ru'yah di Aceh di sini tidak boleh ikut, kecuali satu matlab niku namung 121 kilo karena 24 farsah. Cuman ketika Menteri Agama Yai Saifuddin Zuhri dulu itu diputuskan tidak dengan menggunakan matlak, tapi dengan menggunakan wilayah pemerintahan. Makanya ketika dilihat ada ru'yah di situ mengikuti satu wilayah, satu pemerintahan, ikut semuanya. Makanya di Indonesia ya satu pemerintahan, di Arab ya satu pemerintahan. Ini sing urusan kalian ru'yah. Jadi sing Muhammadiyah itu saja metodologi mengikuti wujudul hilal ini masih barusan. Ini setelahnya Pak Harto jatuh. Dia kan selalu dipangku oleh Pak Harto selama 32 tahun. Itu gak menggunakan dengan wujudul hilal. Bahkan sudah ru'yah saja gak diterima. Masih menggunakan hisab di belakang terus karena dompleng pada pemerintah. Tapi begitu yang didomplengi gak ada, dia oleng. Terus pakai biar beda karo NU, akhirnya pakai wujudul hilal. Inilah urusan politik yang semacam itu. Nah, biarin saja. Urusan sah dan tidak, ya sah menurut sendiri-sendiri begitu saja. Nah, untuk diterima tak tidaknya urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Nah, bukan urusan kita. Nah, itu saja kita tetap menghargai perbedaan, tapi kita jangan gampang terpengaruh. Jadi biar kita juga punya ilmu yang sehingga orang harus mengikuti gini. Ya ngaji disilah ben ngerti. Makanya ini saya sebutkan biar panjenengan semuanya tidak bimbang dan tidak bingung menghadapi hari raya berbeda ini. Sangat paham.